Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, BMKG memperkirakan beberapa faktor utama yang berperan signifikan terhadap dinamika cuaca di Indonesia, yaitu siklon tropis Fung Wong, sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu dan Banten, serta di Maluku bagian selatan. Selain itu, MGO dan gelombang atmosfer Rossby ekuatorial dan Kelvin yang diprediksi aktif di sebagian wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan. Siklon tropis Fung Wong saat ini terpantau berada di Samudra Pasifik dan bergerak ke arah barat hingga barat daya. Siklon tropis tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta gelombang tinggi di wilayah Indonesia Timur bagian utara. Selain itu, sirkulasi siklonik diperkirakan konsisten dalam sepekan ke depan berada di Samudra Hindia Barat Lampung hingga barat daya Banten yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang pesisir barat Sumatera, Sumatera bagian selatan hingga Jawa bagian barat. Tidak hanya itu, kombinasi MGO serta gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin turut mendukung pembentukan awan di sekitar wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kombinasi faktor global, regional, dan lokal dalam memicu potensi hujan di Indonesia. Bersama saya Andika Hapsari, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah Indonesia masih signifikan. Kondisi ini dipicu oleh kombinasi faktor atmosfer berskala global, regional hingga lokal yang menjaga atmosfer tetap labil dan mendukung pertumbuhan awan konvektif. Akibatnya, hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat berpeluang terjadi di sejumlah daerah. Pada skala global, Dipole Mode Index tercatat bernilai negatif sebesar minus 1,94 yang menandakan adanya pemanasan perairan Samudra Hindia bagian timur dekat wilayah Indonesia. Hal ini meningkatkan aliran uap air dari Samudra Hindia ke Indonesia bagian barat sehingga mendukung pembentukan awan hujan di wilayah tersebut. Sementara itu, fenomena La Nina lemah mengindikasikan adanya peningkatan pasokan uap air dari Samudra Pasifik menuju Indonesia. Aktivitas MGO atau Madden-Julian Oscillation kini berada pada fase 5 di maritim kontinen. Secara spasial diprediksi akan aktif di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa pada beberapa hari mendatang yang dapat meningkatkan potensi hujan pada wilayah tersebut. Selain itu, gelombang Rossby ekuator yang bergerak ke arah barat diperkirakan aktif dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan konvektif di sebagian wilayah, diantaranya Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Barat. Sementara itu, gelombang Kelvin yang berpropagasi ke arah timur diprediksi aktif di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara yang berpeluang memicu pertumbuhan awan hujan di sekitarnya. Di sisi lain, siklon tropis Fung Wong terpantau berada di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina dengan arah gerak ke arah barat hingga barat daya. Siklon tropis ini terpantau membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina hingga sebelah utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terpantau berada di wilayah perairan barat daya Banten, barat Bengkulu, dan Maluku bagian selatan yang terpantau membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera Barat hingga Lampung, di Selat Sunda, di perairan selatan Banten, di Laut Arafuru, di Laut Aru, dan di Pulau Maluku. Cuaca di Indonesia periode 7 hingga 9 November 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, daerah khusus Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya,
Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, serta angin kencang di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Selanjutnya, cuaca di Indonesia periode 10 hingga 13 November 2025 umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, daerah khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan, serta angin kencang di Kalimantan Timur. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Sobat, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, lalu menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh. Lalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Jangan lupa pastikan untuk memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti web bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.